lagi ya di mungkin yang sudah terlewat dan memang itu kita implementasi di proyek yang sedang kita gunakan. Di antaranya ada Rabbit Holes, terus kemarin itu Solve Progress ya. Progress. Ya, Solve Progress. Terakhir sama Kang Rijal ya kalau nggak salah. Baik, di sini kita coba diskusi juga implementasi dari teman-teman di setiap project itu bagaimana. Nah, sebelum melanjutkan ke yang lain, dari sini, Rabbit Hole. Nah, dari, apa namanya, dari kita yang, mengerjakan project di setiap divisi PM, itu yang sudah terimplementasi apa ya? Ini kita diskusi ya, bareng-bareng. Halo? Sebelum diskusi dijelaskan lagi aja. Jadi Oke. beberapa kan ini ada yang baru ya dari Oh, teman-teman yang baru gabung. Terus bahasan shape up ini sudah kita skip 2 mingguan. Jadi 2 minggu kan kita nggak bahas shape up nih. Jadi aku minta tolong kamu revisit dulu dari bab yang awal gitu ya. Dikasih penjelasan terkait masing-masing bab itu seperti apa. Terus yang di rabbit hole ini ditekankan lagi bahwa sebenarnya apa sih rabbit hole diberikan penjelasan dulu. Terus juga ada beberapa yang kemarin kita kan buat collab yang rabbit hole itu ya, itu juga disampaikan gitu. Oke. Nah setelah itu baru setelah dijelaskan semua baru nanti ada diskusinya gitu. Artinya kalau langsung dibuka diskusi ya nggak ini sih. Karena untuk upgrading ya kita perlu remind lagi ke teman-teman seperti itu. Siap. Jadi yang tadi, saya sampaikan itu kita sebenarnya udah ada, kita ada project di Active Collab itu namanya Rabbit Hole. Nah, mungkin karena ada teman-teman yang baru juga, kita bahas di Shape Up itu terkait Rabbit Hole. Kalau teman-teman sudah baca, artikelnya Pak Wisnu itu sangat jelas ya, di sana terkait apa itu Rabbit Hole sih. Jadi rabbit hole adalah kondisi di mana, suatu project itu tidak diketahui jawabannya atau ujungnya. Ini kita akan membuat misal sebuah aplikasi, PBJ lah kayak kemarin di LKPP. Nah, untuk membuat sebuah aplikasi tersebut, apa tuh rabbit hole-nya? Atau kondisi apa sih yang kita tidak ketahui pada, aplikasi tersebut? Misal, di sana itu kita mempunyai, yang namanya integrasi. Nah, dari teman-teman apakah sudah mengetahui integrasi tersebut kemana saja, menggunakan apa saja? Begitu ya, headlight-nya rabbit hole itu adalah sebuah kondisi yang di mana kita, belum mengetahui jawabannya gitu. Sehingga itu, menyebabkan apa, menyebabkan si projeknya akan molor atau terhambat. Seperti itu. Terus, di rabbit hole itu, ada berapa sih, yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ada 4 ya, pada rabbit hole itu, 4 pertanyaan yang perlu kita lihat. Jadi yang pertama ini ya, apakah ada hal teknis yang, belum pernah kita lakukan sebelumnya? Jadi untuk melihat hal ini tuh kita harus tahu, misal si project ini tuh akan menggunakan teknologinya apa. Nah, programmer atau engineer kita itu udah pernah belum melakukan hal itu? Jika udah pernah, berarti itu aman tuh. Jadi di breakdown untuk implementasinya teman-teman bisa breakdown. Misalnya kita, yang tadi ya, untuk CRUD. Nah, CRUD-nya itu menggunakan apa? Mention table atau apa gitu. Terus membuat paging, terus membuat yang halaman yang mock-up dari desain yang ada juga yang memang di provide dari klien atau dari kita sendiri. Misalnya
table, multi detail gitu ya, master detail. Nah, itu tuh kita udah pernah belum melaksanakan hal tersebut. Nah, itu tuh di breakdown, terus ada juga terkait backup database. Nah, terus ini contoh ya, contoh-contohnya. Terus kayak pakai ETL atau pakai Metabase. Nah, di breakdown terus kita kasih checklist. Bentar deh saya buka lebih jelas nih yang Pak Wisnu udah ini ya. Nah, di sini ya teman-teman juga bisa baca juga. Nah, hampir sama sih dari setup itu. Jadi apa nih hal teknis yang belum pernah dilakukan? Deskripsinya contoh seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi ketika kita udah breakdown, itu teman-teman bisa menggunakan Active Collab ataupun bisa menggunakan Google Sheet. Jadi ada checklist-nya tersendiri. Bisa kita checklist yang sudah clear atau bisa melakukan coret seperti ini. Nah, untuk yang belum terjawab, misal ini ada yang belum terjawab nih untuk ekspor PDF dan Excel serta menggunakan proses BPMN-nya. Nah, itu tuh akan digali lagi, ada kemungkinan harus diidentifikasi, kita harus minta advice ya dari expert judgment-nya, kita harus minta masukan dari yang lebih senior gitu. Atau kita bisa cari sendiri, explore bagaimana cara menggunakan hal tersebut. Yang kedua adalah apakah ada asumsi yang muncul di tim sehingga belum terkonfirmasi kebenarannya. Nah, hal ini kan memang kalau teman-teman mengerjakan kayak mengerjakan produk sendiri gitu. Padahal ini tuh harus terkonfirmasi dengan baik atau dengan benar kepada si user atau si klien. Ketika membuat aplikasi, kita berasumsi bahwa misalnya ya, kita ada di Jepang itu untuk approve lembur, membuat aplikasi approve lembur. Nah, biasanya kan dari tim karyawan atau engineer ke supervisor, terus ke HRD, seperti itu pada umumnya. Nah, tapi ternyata setelah kita kerjakan hal itu, ada hal-hal lain gitu. Memang di luar hal yang general. Misalnya ketika si engineer atau si analis minta approve ke supervisor, ternyata harus approve lagi oleh project leader-nya. Nah, itu kan ada baru ya, ada project leader, dan mungkin itu enggak semua secara umum aplikasinya dibuat seperti itu. Nah, itu yang perlu dikonfirmasi kembali kebenarannya kepada user atau product owner-nya. Terus nomor ketiga, yaitu apakah ada yang di luar kuasa tim. Nah, apakah itu? Jadi di sini itu memang ada yang aplikasi tersebut itu tidak bisa dikontrol oleh kita gitu. Jadi membutuhkan 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 konfirmasi terhadap hal-hal yang tersebut. Misal ya, kayak kemarin itu contohnya kita mau akses mau development-nya ke server tuh, ke server LKPP. Nah, kemarin kita udah tanyakan bagaimana cara kita deploy ke sistem tersebut. Atau salah satu di project-nya real-nya kayak depend, kayak gitu. Karena kita belum ada tuh untuk akses ke server sana. Jadi itu harus memang dikomunikasikan bagaimana caranya, kapan schedule-nya, SOP-nya seperti apa. Nah, itu tuh harus di-declare juga dari kita sehingga kita tahu dan bagian terhadap rabbit hole. Yang terakhir adalah keputusan penting atau ada keputusan yang menggantung. Nah, di sini jadi ada keputusan yang memang kita ada keputusan yang harus dipastikan ketika kita
dapat aplikasi pembuatan suatu aplikasi tersebut, misalnya kita akan butuh confirm terkait bisnis proses atau user requirement dari kliennya. Nah, itu tuh kita memang harus mengkomunikasikan hal tersebut itu dan kita terus follow up ke user untuk agar nantinya aplikasi yang kita buat itu tidak terlambat atau tidak menghambat. Dari situ dulu, rabbit hole, ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau menambahkan juga boleh. Jelas nggak? Mungkin dari teman-teman siapa nih? Oh, Safira ya, Safira. Sudah jelas? Jelas. Jelas ya. Ada yang ini enggak diimplementasi di Vira sedang di proyek apa ya? Komando ya? Iya, tapi Udah mau selesai ya. mau selesai. Terus bantu lagi ke Modena. Oh, Modena tuh baru ya. Gimana itu? Boleh ada ini enggak dari insight yang rabbit hole tersebut? Ada masukan atau ada penambahan atau ada yang ditanyakan mungkin? Belum. Cukup jelas? Iya. Oke. Terus nah, implementasi di kita di Japan untuk rabbit hole ini supaya tetap update dan kita tetap apa namanya historinya juga terjaga. Jadi kita ada di membuat ada active collab itu. Nah, ada namanya rabbit hole. Jadi teman-teman diharapkan dengan sudah mengetahui rabbit hole ini diimplementasikan di project masing-masing. Udah pada tahu kan yang project ini? Ada yang masih belum tahu? Atau ada yang belum masuk ke sini? Ada nggak? Safira udah masuk ke sini? Udah pernah isi juga. Oke, komando nggak ada. Nah, jadi implementasinya yang sebelumnya kita menggunakan di party project, kita selalu ada yang namanya rabbit hole. Nah, sekarang rabbit hole itu kita masukkan ke sini, ke active collab, terus dikasih label seperti ini, teknis, asumsi, keputusan penting. Ya, jadi ini harapannya dengan kita sama-sama tahu, setiap tim juga, ini di sini itu bukan hanya tim PM, tapi tim engineer juga ada di sini, jadi saling membantu gitu. Oke, kalau udah cukup jelas. Coba dikomentari dulu Tab, terkait collab-nya tadi Tab. Terkait collab-nya tadi bisa diberikan komentar dulu nggak? Keberjalanannya seperti apa? Ini kan coba dengan lihat collab ini ada yang mau dikasih feedback nggak? Dari saya atau dari teman-teman, Pak? Ya semuanya deh, kamu juga ya teman-teman. Oke. Ya, kita bahas dulu terkait implementasi yang sudah ada ya. Sudah kita implementasi di project-project sini. Nah, ini karena udah selesai ya. Dia harus cek. Cuman ini kalau saya lihat di sini memang nggak rutin, belum rutin gitu. Jadi harus tak ditagih atau kita lupa ininya diingatkan kembali. Nah, itu biar dari teman-teman bisa memasukkan di sini.
Nah, itu gimana ya? Ada saran nggak? Misal dibuatkan jadwal setiap hari Kamis di-update, sama kan ke Gancat juga kan, Gancat juga di-update karena akan dikirim ke weekly report. Atau bisa juga si rabbit hole ini dimasukkan ke report-nya. Jadi kan di-update tuh. Ya, silakan dari teman-teman kalau ada masukan. Dipilih ya, karena nggak ada yang mau berkomentar. Dari Sita, coba ada masukan? Paling ini Pak, kan aktif project ya semuanya setiap minggu. Oh, Tapi rabbit hole bisa aja setiap minggu ada untuk semua project ya. Paling ya ada yang harus ngecek gitu. Dan ya harus ada pembahasan sih buat solusinya setiap minggu jadwal. udah? Udah, itu aja masukannya. Oke, makasih. Dari Lulu? Bisa juga ya mengomentari dari project masing-masingnya. Nggak harus tiap minggu juga sih, soalnya aku kadang lihat update-nya juga bisa tiap hari, atau mungkin ketika kita udah nemu jawabannya kan kita bisa langsung update juga, atau kita menemukan lagi kan bisa ngupdate menambah lagi juga kalau menemukan lagi. Terus ada diskusi nggak ya dengan tim terkait, misal dengan engineer-nya ketika kita memasukkan ya sebagai tim analis atau tester, memasukkan di sini, itu terkonfirm nggak ya ke teman tim yang lain gitu? Kalau untuk teknis kan memang kita harus menanyakan ke engineer-nya dulu kan. Mungkin bisa dibahas dulu, maksudnya bisa dikonfirmasi dulu di grup untuk rabbit hole. Secara teknis mungkin nanti ada insight dulu dari engineer-nya. Bisa ditambah. Jadi maksudnya sebelum dimasukkan ke sini, jadi udah disebar dulu ke tim gitu. Kalau memang tidak terjawab, baru dimasukkan seperti itu, atau gimana? Tapi di sini juga butuh jawaban dari sini ya, sebenarnya ya. Maksudnya kayak confirm dulu gitu ke grup misal. Secara teknis kan kadang aku juga bingung nih nentuin ini tuh masuk teknis apa yang gimana gitu Mas. Bisa dikonfirm dulu di grup. Ya, setelah itu baru dimasukkan ke sini kalau tidak ada jawabannya, tapi kalau udah selesai terjawab dari grup, itu nggak dimasukkan ke rabbit hole gitu ya maksudnya? Iya. Oke. Ya, makasih. Dari Mbak Anita, terakhir deh. Apa ya, tadi udah disebutin sih. Gimana Mbak? Apa tadi, bentar, tadi udah disebutin dulu soalnya. Oh, udah disebut dulu. Mbak Anita tuh project ke PSDM atau apa ya sekarang pegangnya? PSDM. PSDM. Oh, kalau di sini sih belum masuk ya rabbit hole-nya. Atau gimana? Memang belum ada rabbit hole-nya, atau ini memang Belum ditulis. gimana itu biasanya? Ada kendala? Gak apa-apa sih, mungkin dari teman-teman kalau ada kendala juga bisa jadi solusi nih dari teman-teman masukannya. Udah sih.
Tadi itu memang belum diupdate aja ke Colab gitu. Iya, belum. Oke. Oke. Kalau boleh tahu banyak atau sedikit rabbit hole-nya? Banyak apa enggak ya? Nah, itu mungkin Soalnya gimana? Ini sih soalnya apa? Misalkan kemarin ada kendala teknis gitu. Itu saya langsung di grup sih. Jadi nggak ditulis di sini. Oke. Berarti sama dengan dulu ya, kurang lebihnya ya. Jadi memang ketika itu kalau di grup itu selalu selesai atau enggak ya? Insya Allah selesai. Kayak gitu. Tapi itu jadi menghambat nggak? Misal dalam waktu kita punya seminggu ya Mbak ya, misal ini. Contohnya 5 hari. Nah, ketika kita punya obstacle atau punya kendalanya, nah itu langsung selesai gitu, nggak pendingan. Karena kan ada aja yang kita nggak tahu nih gitu. Kayaknya langsung selesai ya Mbak ya? Langsung selesai. Nah, mungkin baiknya juga disertakan memang yang nggak harus semua ini ya yang kecil-kecil, tapi memang yang benar-benar itu tuh akan menghambat pengerjaan dari aplikasi. Misalnya contoh dari sisi analis, saya belum tahu cara menganalisis fitur A, atau yang tadi saya belum tahu integrasi ke lapor misal ya di Simple atau nah itu tuh sehingga bisa ada masukan juga dan terdokumentasi gitu. Ya kalau masukannya sih dari saya harus ada jadwal sih, maksudnya jadwal sendiri gitu. Kan itu juga tadi masukan dari Sita nggak setiap minggu kan, nggak setiap minggu ada, nggak setiap hari ada gitu. Lebih enaknya sih compare-nya itu dari Gancat ya, atau dari plan dan aktual yang timeline yang sudah kita buat. Mungkin ini sih misalkan paling enggak di sore hari gitu ngecek aja sih, recall dari pagi gitu, misalkan ada nggak sih yang bisa ditulis di rabbit hole? Ya sendiri sih tetapnya. Sebenarnya ini rabbit hole juga nggak harus dipaksakan. Jika memang nggak ada ya nggak masalah gitu. Kalau saya salah satunya dilihat di perbandingan ini ya, timeline atau Gancat. Kita ada salah satu tadi pagi lah misal saya confirm ke Sita, Sit ini kok ada beda ya, kita capaiannya sudah selesai di timeline-nya, tapi ini presentasinya masih di bawah 100%. Nah, sehingga terkonfirmasi, ternyata itu belum diupdate, atau memang ini tuh ada pendingan. Nah, itu kan bisa jadi rabbit hole di sana. Gitu sih poinnya. Dari Pak Indra ada masukan, Pak? Oke, jadi paradigmanya adalah rabbit hole ini sesegera mungkin dan sebanyak mungkin kita identifikasi di awal, tapi sesegera mungkin juga harus segera kita selesaikan gitu ya. Nah, makanya tadi aku sebenarnya mau nanya ini collab-nya seperti apa. Maksudnya ini kan ya kita standar ya, kalau bikin tas di collab itu harapannya lengkap gitu. Jadi seperti yang sekarang kan yang di Simlon itu yang kelihatan Simlon, bawahnya juga apa tadi ada Modena macam-macam itu, ya tasnya nggak ada assign-nya, jadi nggak jelas gitu. Ini rabbit hole ini siapa yang bertanggung jawab, atau rabbit hole ini miliknya siapa sih gitu kan. Kalau nggak ada assign-nya ya nanti itu nggak akan selesai. Padahal paradigmanya adalah rabbit hole itu harus segera selesai gitu. Nah, tapi di sini kita nggak ngasih assign di situ. Misalnya tuh teknis nih, programmer yang nggak bisa atau belum
tahu sesuatu, tapi kita nggak assign di situ, ya kita nggak akan bisa kontrol kan kapan dia selesai, terus ya dan seterusnya lah. Jadi ya minta tolong ini collab-nya dianggap seperti collab yang lain juga gitu ya, seperti project, karena memang justru Rabbit Hole ini pengen segera kita selesaikan. Ya sama lah kayak tas di project pengen segera kita selesaikan gitu. Poinnya di situ sih. Terus ya tadi udah dikasih keterangan, yaitu ada teknis, ada asumsi dan sebagainya. Ya, jadi jelas ini punya siapa. Poinnya di situ sih. Terus tadi kapan masalah update? Ya ini sesuai kebutuhan sebenarnya sih. Nggak harus dijadwalkan tiap minggu atau tiap apa. Tapi memang ketika kita nemu sesuatu ya segera diupdate gitu. Segera dituliskan. Meskipun itu tadi misalnya Anita bilang setelah ngobrol di grup itu selesai, yaitu ditulis aja di sini. Tulis langsung di komplit gitu. Karena itu jadi dokumentasi ya. Misalnya nih, programmer tanya terkait kamus data, ya dia bingung terkait pemahaman metadata di satu proyek. Kamu nggak ngerti metadatanya dan sebagainya. Itu jadi Rabbit Hole tuh, kalau dibiarin ya nggak jelas, tasnya nggak akan selesai gitu kan. Terus kita udah langsung jelasin terkait metadata yang apa, spesifik apa, konteksnya gitu. Nah itu ditulis di sini. Kalau bisa sih sampai hasilnya juga lebih bagus, itu hasilnya seperti apa, gitu, metadatanya seperti apa. Karena nanti kalau misalnya nggak ditulis, kedepannya bisa jadi programmer juga masih mengalami kesulitan yang sama gitu. Dia nanya hal yang sama. Nah itu ya jadi nggak ada dokumentasi gitu kan. Jadi nggak ada bukti ini siapa yang salah. Gitu. Kita bilang kita udah jelasin, tapi juga ternyata programmernya masih lupa. Atau sebaliknya, kita nanya sesuatu, kita yang bingung gitu misalnya, tapi karena kita nggak tulis, ya itu kelewatan aja gitu. Jadi aku pengen sih Rabbit Hole ini sekaligus untuk dokumentasi lesson learned kita gitu di project. Dan nih once projectnya selesai, kita punya sekumpulan task yang itu menjadi lesson learned. Apa aja sih yang kita pelajari dari project itu, yang sebelumnya unknown, kondisinya nggak ngerti, nggak jelas, kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu kondisi yang jelas, sesuatu kondisi yang clear seperti itu. Itu sih harapanku sih. Jadi ini untuk membantu teman-teman juga nantinya sih gitu. Karena misalnya untuk tiap project nih, tiap project itu kan sebenarnya ketika bikin laporan tuh, laporan akhir, laporan bulanan gitu. Itu kan nanti akan menuliskan lesson learned juga ya, menuliskan rekomendasi, terus menuliskan saran perbaikan yang seperti itu kan. Nah dari Rabbit Hole inilah sebenarnya kita bisa mengambil dari situ juga itu sebagian ya, tentu nggak semuanya juga. Artinya ketika kita memulai sesuatu di project dengan Rabbit Hole apa nih gitu, itu kan menjadi saran perbaikan selanjutnya. Oh supaya project selanjutnya lebih baik, apa yang harus dilakukan sehingga Rabbit Hole ini tidak terulang seperti itu. Bisa dari sisi dokumentasi dan sebagainya. Ya nggak gitu sih. Jadi kenapa kita bikin collab-nya di sini? Itu harapannya membantu project. Jadi jangan sampai nanti malah nggak pernah diisi ya nggak ada manfaatnya kayak gitu. Terus karena ada collab-nya, jadi kan berkembang terus ya tiap hari, tiap minggu atau apa ya. Ya udah nambah terus aja nambah. Ada yang selesai di komplit seperti itu kan. Jadi jelas pergerakannya jelas. Kayak gitu. Jangan sampai yang sebelum-sebelumnya kan kita juga identifikasinya adalah Rabbit Hole yang sudah dibahas, kesulitan ataupun hal-hal yang tidak jelas yang sudah dibahas itu nggak ada follow up-nya gitu, kita nggak tahu. Nah, kayak gitu sih sebenarnya sih. Supaya nanti nggak ada alibi lagi dari siapapun di tim project maupun stakeholder-nya bahwa oh ini ternyata masih ada kondisi Rabbit Hole apa kayak gitu. Gitu sih dari aku sih. Jadi minta tolong bisa didisiplinkan. Terus tadi ya pertama kenapa aku minta ataupun untuk revisit lagi, diulangi lagi terkait definisi, terkait contoh dan hal-hal yang filosofisnya apa di Rabbit Hole ya, supaya teman-teman punya pemahaman yang sama, pemahaman yang benar gitu ya, sehingga menuliskannya nanti ya bisa benar seperti itu. Gitu aja sih. Silakan dilanjutkan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi yang poinnya yang saya tangkap itu keberagaman ini ya, penulisan taksnya. Jadi disamakan aja dengan taks-taks yang seperti kita di project, harus memiliki due date-nya, harus memiliki assignment-nya ke siapa, sehingga lebih mudah dalam follow up-nya. Gitu. Oke, makasih Pak. Kalau tidak ada lagi, kita coba ke
Yang lainnya ini ya terkait soal progress ya. Ya, ini juga sebelumnya sudah dibahas oleh teman-teman, mengingatkan kembali ya. Jadi bagaimana sih di soal progress ini? Nah, kalau di paragraf ini ya dijelaskan bahwa si apa namanya tuh, si manajer atau si pimpinan itu merasa canggung nantinya ketika harus bertanya progres setiap rekan kerjanya. Jadi bagaimana progresnya atau sudah sampai mana presentasinya seperti itu. Nah, pimpinan atau seorang manajer itu biasanya ingin dia bisa melihat kapanpun terkait cakupan atau terkait progres yang ada pada proyek tersebut. Jadi dari sini kita tangkap kita juga di Japan udah implementasi diantaranya Data Studio ya. Kalau teman-teman ini belum tahu, kita ada Data Studio Japan ya. Mana ya? Google. Kan Java Google. Oh, datastudio.google. Ini beda sama laptop yang biasa kamu pakai. Iya, ini biar kelihatan Pak kalau di present, soalnya kalau pakai Firefox nggak muncul. Kalau presentnya blank di sebagian gitu. Browsernya saya pakainya Firefox di sehari-hari. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Terus saya atau Mas Diki juga suka nge-share kan terkait capaian proyek-proyek ini ada di sini. Di antaranya ini nih, teman-teman juga bisa gunakan data ini. Nah, seperti ini. Ini kita kelihatan di sini overdue-nya di semua proyek ya. Ada XL 3, SPPT 2. Terus di sini itu tuh ada range-nya ya. Jadi per minggu dari tanggal 2 sampai tanggal 6. Misal ya, seperti ini. Terus pilih proyeknya. Mau proyek apa? Udah kita berdasarkan proyek masing-masing, SL contohnya. Itu udah kelihatan nih. Total tax ini itu adalah total tax dari Senin sampai Jumat. Itu bisa dilihat dari due date-nya ya, diambil dari due date-nya. Terus yang sudah dikerjakan, sisa tax-nya berapa? Ada 8. Target harian yang harus tercapai itu 10. Nah, ini tuh bisa jadi tolak ukur juga buat teman-teman di proyek masing-masing. Misal, yang anggaplah ini kita punya 54, tapi target hariannya saat ini itu ke programmer itu cuma 5 gitu. Itu tuh nggak bakalan achieve, nggak bakalan sampai itu presentasinya, karena target hariannya aja udah kurang gitu. Nah, oleh karena itu tim dari analis itu tuh harus mempersiapkan task-nya yang minimal sesuai target hariannya. Jika target hariannya itu 10, berarti itu harus ada seharinya 10 task gitu. Dikali 5 hari ya berarti 50 task. Seperti itu. Kalau kurang, itu tuh pasti akan sulit tercapainya. Tuh. Terus ada lagi, teman-teman juga bisa cek untuk engineer. Nah, ini misal pilih ya date-nya, terus namanya, misal di project siapa nih? Ada Maisa atau Diki lah ya, contoh. Mas Diki. Oh, apa namanya? Ini buat engineer sih, ini kelihatan juga berapa task yang dikerjakannya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini ya, dashboard ini, atau mungkin dari teman-teman juga yang lain punya ide, oh saya pengen buat report seperti gini ekspektasinya,
Ini buat apa? Agar saya bisa mengontrol atau monitoring terkait progres project, sehingga nggak perlu input manual gitu, atau ada ide lain lah. Biasanya itu berdasarkan pengalaman ya, teman-teman. Oke. Terus juga selain ini juga ada juga kan di setiap project Gantt-nya masing-masing. Nah, itu Gantt juga kan berhubungan dengan klien. Selain oleh kita tim internal, juga akan disampaikan dan diupdate terus ke klien. Makanya setiap weekly report juga di-attach ya untuk Gantt-nya. Itu tuh agar kelihatan, oh ini seperti yang kemarin dibahas juga ya di grup analis, proyeknya udah sampai mana. Nah, itu udah seragam lah jawabannya. Proyek udah presentasi, contohnya aktualnya itu 80%. Terus detailnya ya bisa lihat sendiri di Gantt, seperti itu. Jelas ya? Terus sekarang ke bagian ini ya, tugas yang tidak ada ya, the tasks that aren't they. Nah, di sini pada implementasinya kita ada task ya, ini udah dijelaskan saya oleh Dita kalau nggak salah. Jadi seiring dengan berjalannya waktu kita ada task, misal ini ada 5 task gitu ya. Terus itu tuh akan bertambah lagi dalam prakteknya, akan lebih banyak task. Misal di sini tuh udah ada bugs atau isu, atau mungkin juga ada permintaan dari klien, sehingga dalam prakteknya itu bakalan ada terus. Nah, tugas kita ini mencoba ya untuk mengetahui bagaimana sih produksi task di teman-teman gitu. Jangan sampai yang tadi saya sampaikan kita kekurangan task, terus makanya dulu itu selalu Pak Indra ingatkan juga produksi task itu per minggu ya. Jadi 1 minggu itu kita udah benar-benar memproduksi task-nya dengan baik gitu, sehingga itu mudah tuh nge-planning-nya gitu. Jangan sampai kehabisan task di tim project tersebut. Gitu. Terus ini estimasi yang menunjukkan ketidakpastian ya. Nah, di sini tuh menjelaskan cakupan untuk melaporkan statusnya. Jadi bagaimana nih status project ini, sifat pekerjaannya yang diperkirakan. Ini the problem with estimation, they have different meaning. Ya, di sini dijelaskan bahwa mereka memiliki arti yang berbeda tergantung sifat pekerjaan yang diperkirakannya. Misalnya gini ya, teman-teman punya task, 2 task lah, 2 task. Nah, yang satu itu teman-teman itu udah pernah mengerjakannya dengan waktu misal 1 hari. Yang satu lagi itu tuh belum tahu bagaimana mengerjakannya. Nah, ketika dapat task lagi itu tuh yang 1 hari itu mungkin udah tidak valid lagi ya mengerjakan 1 hari. Karena kenapa? Karena yang task pertama itu kan sudah pernah kita kerjakan, bisa aja berkurang jadi enggak 8 jam. Misal itu bisa setengah hari mengerjakannya gitu. Jadi kalau yang task yang sudah dikerjakan itu atau yang sudah ya pengalaman engineer-nya itu bisa lebih cepat seharusnya. Berbeda dengan task yang memang belum pernah kita kerjakan sama sekali. Nah, dari ini ya, estimasinya 1 hari, bisa aja itu bertambah estimasinya. Mungkin 2 sampai 3 hari, gitu. Nah, ini ya untuk yang menggambarkan bukit ya. Jadi setiap
fase itu kita ada fasenya di sini ya, di start. Nah, kemudian kita akan mendapatkan task ya, atau tugas yang harus kita selesaikan. Nah, dari fase-fase ini tuh, misal kita akan ini ya, memasak misalnya. Di sini, ini contohnya ya. Kita akan memasak, misal teman-teman mengundang untuk makan malam, kayak gitu. Nah, di sini tuh akan terasa sulit jika teman-teman itu belum tahu apa yang akan dimasak gitu. Nanti makan apa ya, terus teman-temannya itu apakah vegetarian atau bukan, seperti itu. Beda halnya kalau di sini sudah clear, tahu apa yang akan dimasak. Misal saya akan memasak sayur-sayuran gitu atau sayur asem lah misalnya. Udah jelas gitu, berarti harus beli bahan-bahannya apa saja ke pasar. Terus waktunya sudah ditentukan kapan. Bahan-bahan yang lainnya itu bahan-bahan pendukungnya sudah komplit. Itu akan masuk ke sebelah kanan nih. Tentang hal-hal yang sudah diketahui dan itu akan lebih mudah untuk dieksekusinya. Tapi kalau masih di sini, nah ini berkaitan dengan yang tadi juga ya dijelaskan, kayak yang masih bingung itu tuh berarti ada rabbit hole di sininya, di sebelah kiri itu. Nah, tugas kita usahakan si task-tasknya itu bisa masuk ke sebelah kanan. Jadi udah clear semua nih, tinggal mengerjakan dan execute saja. Gitu. Terus apa lagi nih? Oh ini ya, memilih ya. Ini memilih yang jadi concern-nya mana yang akan dipindahkan ya. Dari sudut pandang ini, misal dari sini ya, dijelaskan contohnya ke persiapan masak. Oh ini dari yang tadi tetap contohnya yang makan malam, mengadakan makan malam tersebut. Di sini ketika sudah tahu persiapannya, oh enaknya pilih di sini ya, sorry. Jadi di sini pilih dulu apa yang akan disiapkannya dari project tersebut atau dari yang tadi contohnya makan malam. Nah, setelah tahu bahan-bahannya, itu akan bergeser terus ya. Terus setelah itu juga mungkin ada pemikiran di sini tuh, oh si teman-teman atau peserta undangan itu adakah yang alergi atau tidak, nah, itu tuh diidentifikasi oleh teman-teman. Terus nah tadi itu yang udah sampai ke pasar terus beli bahan-bahannya, terus jadi ya, tadi saya udah terangin di atas sih, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Mungkin dari saya kurang clear ya, penjelasannya, tapi kurang lebih dengan contoh yang tadi ya, kita mau membuat masakan, di sini bisa membedakan kalau kita belum tahu apa yang akan kita masak, serta kalau memang kita sudah clear, tahu apa yang kita masak, tahu bahan-bahannya, itu akan mempermudah kita. Kayak dulu misal sampelnya dari Pak Wisnu juga pernah ya, kayak masak nasi goreng biasa sama nasi goreng udang tapi pakai bahasa apa tuh. Nah kan kalau kita tidak tahu itu bingung, ini masaknya kayak gimana ya, beda kalau udah familiar, ya udah masak nasi goreng aja gitu. Ya udah masak nasi goreng berarti apa tuh, ada nasi, bawang, telur, kayak gitu kan. Ada feedback dulu? Ada yang mau menambahkan mungkin? Siapa yang
Ini yang menjelaskan ini Mbak Muti, coba Mbak Muti ada feedback. Tes, halo? Halo Mbak Muti? Iya Pak, gimana? Ya, ada masukan terkait sampai ini dulu tuh, sampai, nah, bagian ini, walk is like a hill. Belum ada. Kalau di project, gimana implementasi dari project, kesinambungannya dari yang ini dijelaskan tadi? Itu tadi ya, dari unknown sampai known. Jadi yang setengah dari titik awal sampai titik puncak itu proses analisa sampai jadi task yang siap dieksekusi oleh programmer. Jadi kalau misalnya belum, jadi analisanya itu harus detail di setiap tasknya itu jadi bisa di-assign ke programmer. Gimana? Harus apa? Harus detail requirement-nya. Jadi jangan cuma berpikir kalau saya sudah menganalisa ini, tapi cuma gambaran belum benar-benar bisa diterapkan di satu task. Gitu. Oke. Nah, untuk bisa menggambarkan hal itu apa yang dilakukan? Gimana Pak? Untuk bisa menggambarkan hal tadi, dapat mengetahui itu apa yang dilakukan? Agar lebih jelas. Bisa breakdown requirement-nya sampai benar-benar detail dan nggak ada yang miss di situ. Ya, betul. Jadi salah satunya di sini ya, di breakdown dari task-task yang yang udah ada, yang kita punya untuk pembuatan aplikasi tersebut, itu udah dituliskan, dan itu nanti akan prakteknya itu akan berkembang. Betul. Ya, makasih ya Mbak Muti. Sama-sama. Ada lagi masukan yang lain? Dari Dita? Belum, Pak. Kalau dari implementasi ke project, misal nih akan ada project baru ya Dita ya di LKPP. Nah itu gimana strategi dari sini, dari shape up, mungkin dari rabbit hole atau sekarang dari show progress-nya, ada insight nggak ke situ? Kalau sekarang sih masih analis sama nge-breakdown scope-scope-nya sih, Pak. Jadi mungkin kalau udah analisis selesai, mungkin nge-breakdown-nya bakal lebih detail lagi. Oke, jadi masih tahap analisis dari SOW mungkin ya. Dari SOW itu akan menjadi task apa aja gitu ya? Iya, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi. Ini apa namanya tambahanku, ya. minta tolong dirapiin dan didisiplinkan terkait gancap itu sih. Jadi seperti kemarin sudah disampaikan ya, untuk penggunaan report, untuk menunjukin progres itu kita kan maksimalkan gancap. Jadi minta tolong tiap project benar-benar ditulis gitu ya, dibikin, di breakdown, sehingga cukup menggambarkan kondisi project gitu secara lengkap. Kayak gitu. Jadi itu saat ini salah satu cara yang kita gunakan, kita samakan ya, standarkan cara untuk show progress itu ya kita pakai Gantt. Kita pakai Gantt karena Gantt itulah yang nanti bisa jadi acuan bersama nih terkait scope of work, terutama dengan klien. Karena biasanya kalau klien itu kan sudah ada tuh poin-poinnya apa ya di kontrak ataupun ketika kick off itu kan mereka sudah minta tuh. Nah itu nanti kan harus di cross check lagi di belakang bahwa itu posisinya seperti apa capaiannya gitu. Nah dengan Gantt itu aku harap itu jadi alat komunikasi yang memudahkan gitu. Nah terus Gantt itu juga jangan
seadanya gitu. Maksudnya kalau misalnya dari klien cuman di kontrak ataupun di kick off itu ada 10 poin, terus Ganjarnya hanya seperti itu gitu. Dalam artian Ganjar itu bisa di breakdown. Memang root-nya, item yang di root-nya bisa jadi tetap sesuai dengan yang dikontrak, tapi breakdown-nya itu bisa dibikin gitu, ada sub menunya, sub tasnya gitu lah istilahnya ya, sub itemnya gitu lah. Sehingga nanti memudahkan ketika kita mengatakan bahwa satu item ini berapa persen itu ya dari akumulasi item yang di bawahnya, kayak gitu. Terus untuk bikin presentase di Ganjar, aku harapkan bisa, kita harus buat standar ya. Jadi misalnya untuk tas yang sudah dianalisis sampai bikin tas, kita put 25% gitu. Otomatis semua yang sudah 25% itu sudah ada tasnya tuh, selesai gitu kan. Nanti selesai di coding, misalnya 50%. Sudah dites oleh tester, 75%. 100%-nya ketika sudah diintegrasiin semua. Satu modul minimal kayak gitu. Tapi kalau masih hanya satu item itu, yaitu masih di 75% karena ada resiko ketika digabung itu bermasalah. Kayak gitu sih. Cukup jelas nggak? Jadi minta tolong mulai diimplementasi ke proyek-proyek yang berjalan gitu ya. Apalagi yang masih baru nih, tolong jangan sampai lepas gitu ya. Proyek-proyek baru yang singkat itu penting banget sih kan, nggak bisa hanya ngandelin collab gitu ya. Karena dari collab itu kita kesannya oh tinggal dikit kok, tasnya dikit, padahal dikit itu tadi ya dijelasin di situ ya. Ya dikit di awal karena kita belum bisa menganalisis semua tas seperti itu kan. Yang di belakang masih banyak unknown-nya. Makanya kita butuh Ganjar tuh, karena kita nggak tahu di belakangnya masih ada berapa sih. Tapi paling nggak dengan Ganjar itu ketahuan. Ya kita nggak bisa bohong lah gampangnya gitu. Oh ada banyak item di Ganjar yang belum bisa dianalisis, belum di-coding dan seterusnya. Kayak gitu sih. Temanku dari situ sih. Bisa difahami nggak? Nanti tolong Atep atau dibikin itu ya, apa namanya, resumenya ya terkait Ganjar ini ya. Kemarin sih udah kita bahas di grup juga kan, cuman ya, ini mungkin beberapa kan nggak ikut, jadi supaya persepsinya sama dan aku nggak berulang-ulang lagi yang tadi barusan kita bahas, aku sampaikan, tolong dituliskan lagi di grup dan itu kita jadikan acuan bersama. Harusnya sederhana sih, di beberapa proyek sudah mulai pakai kok, di SPPT, di Simloan, XL juga udah pakai itu, nggak ada isu harusnya ya. Kecuali emang ada isu di sana nih dalam membuatnya, dalam update atau apa yang kesulitan, silakan di-share, nanti Atep harusnya bisa membantu lah kalau cuma itu mah. Oke, baik Pak. Pak Indra, Ya. Kalau 100%, kalau di Ganjar dia 100% fiturnya itu tuh udah tested apa udah UIT? Harusnya, ke Pak Indra aja, silakan. Tested di kita aja nggak apa-apa, karena itu kan sebenarnya Ganjar di sisi kita nih. Nanti ketika misalnya UIT kan ada sendiri ya, skenario ada presentasi UIT-nya, sendiri di dokumennya biasanya. Ya, itu di sisi kita. Cuman tadi itu, kalau misalnya kan satu fitur tuh biasa hampir nggak ada fitur yang berdiri sendiri ya kecuali ya adalah beberapa fitur lah. Kalau ada beberapa fitur gitu yang memang berdiri sendiri ya boleh 100% langsung oleh tester. Tapi kalau misalnya satu ngeflow nih, ya dari inputnya terus sampai ada approval report itu kan nyambung tuh. Nah ketika nyambungnya itu belum bisa dites semua, itu jangan 100% dulu. Supaya menunjukkan bahwa ini tuh ada dependensi, kayak tadi di katalog kan lu juga ngalamin kayak gitu ya. Supaya menunjukkan juga bahwa ini nanti kalau misalnya nggak clear semua ya percuma juga gitu, meskipun di belakangnya oke, tapi kalau dari depan nggak beres ya sama aja gitu istilahnya. Meskipun itu ngerjainnya bisa paralel nih, codingnya masing-masing gitu kan, bisa dites masing-masing waktu itu, tapi kan tetap butuh diintegrasiin. Nah maksudku itu sih kenapa kok tadi setelah tester ngetes hanya 75%, ya itu maksudku kalau memang itu belum ada integrasi gitu. Ya ini buat kita standarkan aja gitu, biar nggak beda-beda nilainya. Karena kalau nggak kita bikin standar, nanti beda-beda ya. Ada yang masih 80, 90, 30-an, jadi bingung juga jadi ya. Itu sih. Ya. Nah itu bisa juga lu di-share di grup analis, misalnya ya kayak sesimpel kayak Erika tadi lah. Erika bingung ya mengenai query kayak gitu, itu di-share kayak gitu. Nanti juga dari teman-teman yang kebingungan di project masing-masingnya itu tuh bisa di-share juga, jadi saling ngebantu gitu. Nah harapannya sih nanti kayak Dita gitu kan di project baru ini
itu kan banyak tuh relasinya kayak ke PPSDM, terus ke KWS, apalagi ya, simpel ya terkait integrasi lapor. Nah itu bisa komunikasi sehingga mungkin teman-teman yang nggak tahu juga, yang lain bisa, "Oh ternyata seperti ini," gitu. Nanti mungkin ada mock up-nya juga bisa di-share, bisa di-review oleh teman-teman yang sudah, mengalami di project masing-masingnya seperti apa, gitu. Sehingga itu akan jadi, pembelajaran bersama buat kita semua, gitu. Kayak ini juga di Sita kan tuh cenderung progresnya juga, misal bagus. Nah, kasih juga tips triknya. Misal, "Oh, aku capaian minggu ini tuh, tercapai ya." Mungkin tipsnya, pertama jaga produksi task-nya sekian gitu. Ya itu kan, salah satu tips dan triknya sehingga kalau, kesuksesan dalam satu project bisa ditularkan ke project yang lain kan, itu bermanfaat kayak gitu. Dan karena ini, lintas juga project ya mungkin di saya sama di Mas Diki itu kan kalau di satu grup sana saling share itu, teman-teman juga bisa saling tahu project masing-masing kayak gitu. Ya, mungkin itu tambahannya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari yang lain? Terutama terkait Gancat ya, kita coba implementasikan. Ada? Oh ya, mungkin, sedikit juga ya, bahas kayak, tadi pagi ada case ya, di mana, ini di Simlon ya, di Dewi. Di Gancatnya itu kan agak susah ngupdate ke Gancatnya gitu. Nah itu, masukannya ketika ini ya mungkin bisa, cek sih. Ya mungkin bisa teman-teman juga share ya di project, masing-masing itu seperti apa. Nah, di SPPT ini ada, scope of work-nya ya. Scope of work-nya seperti ini, terus dari scope of work itu dibikin lagi task list-nya. Misalnya ada untuk migrasi data, terus ada manajemen laporan, dan sebagainya. Nah, di task ini tuh menunjukkan nanti presentasinya ke Gancat gitu. Di mana kalau ininya sudah, ya udah kehitung lah ini dari 19 sampai, 74 kan komplitnya berapa kan bisa kehitung ya di sini. Nah, di task list ini berapa persennya, dan terus ngefilternya enak. Nah, itu tuh akan sangat membantu sekali ketika, teman-teman update. Itu tuh nggak usah mikir terlalu berat gitu. Oh, dari sini tuh udah kelihatan lah, tinggal bagi aja ininya, yang sudah komplit, dibanding yang sudah selesainya. Itu langsung dapat, presentasenya, gitu. Jadi, kalau nggak sama dengan yang kan kita punya panduan tuh dari Gancat kan Gancat itu di-show off juga ke sisi kliennya gitu. Nah itu akan bingung kita misal, cuman to do sama isu gitu. Nah itu tuh, ini masuknya ke mana ya gitu, itu pasti akan sulit gitu. Ada juga kalau saya di Excel itu pakai label. Kan kita mainnya itu pakai sprint ya. Jadi sprint 1 sampai sprint sekian gitu. Nah, untuk menunjukkan bahwa, ini tuh masuk pada modul renewal, modul dismantle atau fiber, saya biasanya di sini pakai ininya, di labelnya saya kasih menu, modul apa gitu. Sehingga kelihatan nanti tinggal cek aja di labelnya di sini. Itu sangat membantu juga sih. Membantu contoh, oh ini ada simulasi lah misal. Ya udah nol gitu, simulasinya udah nol gitu. Nah, salah satunya caranya seperti itu, mau pakai task list atau pakai label. Yang penting bisa membantu ngupdate ke Gancat gitu. Jadi memudahkan gitu. Ada feedback dari yang lain?
kalau mau bertanya juga nggak apa-apa di project masing-masing apakah sudah berjalan seperti itu atau bagaimana. Mungkin ada best practice yang lain gitu? Silahkan ya, disampaikan ya. Erika mau share nggak Erika terkait Gancat? Apakah memang setuju dengan yang tadi yang saya atau Pak Indra sampaikan seperti itu atau ada cara lain misal? Silakan Er. Halo? Ya, halo. Ya. Untuk Gancat ya. Mm-mm. Ya tadi udah dimasukkan sih sama Pak Indra waktu party rilis untuk didetailin lagi. Karena ya emang sih karena kan ada ya kalau di mana itu di Modena itu ada satu modul namanya itu input KPI. Nah, tapi input KPI itu ada 3 cara dia. Ada manual, generate system, dan input berdasarkan raw data. Nah, itu kan beda-beda. Walaupun dia itu tetap sama sih input KPI kayak gitu, tapi caranya itu beda-beda dari yang manual sama yang raw data sama yang generate. Nah, jadi kalau misal dijadiin satu ya itu emang kelihatan skopnya gede. Tapi bisa di breakdown. Jadi manual sendiri, terus generate, terus raw kayak gitu sih. Oke. Nah, ini manajemen ininya juga udah rapih juga ya ini di Boneda. SOE, backlog, SOW-nya, backlog, terus deliverable-nya. Ini udah bagus nih. Dan dengan seperti ini mudah nggak update ke Gancatnya? Aku jarang ini sih nggak update, yang update biasanya Dina. Oh, Dina. Ya boleh dari Dina. Gimana Dina? Ini masih banyak testnya ya. Ya lebih terstruktur lagi sih, Pak. Ini siapa yang? Oh, Dina. Ya silakan Dina. Kalau bentuk yang udah tas yang udah dibuat di collab terus kita sesuaiin di Ganjar itu lebih terstruktur aja sih. Update-nya Lebih yang enak udah ya. enak. Iya. Jadi tinggal masukin aja ya, misal dari yang dari sini ya, dari master. Oh, ini master memang sudah selesai ya udah 100% kayak gitu. Cuman feedback sedikit mungkin di sini yang banyak yang ready to test ya. Itu tuh emang udah dites belum diubah atau gimana ya? Itu baru di develop tapi belum dites. Oh, memang belum ya. Ready to test. Oke. Makasih. Ya, Pak. Satu lagi deh terkait Gancat di siapa ya? Masukannya yang belum. Oh, ini Mbak Anita. Gimana Mbak di Gancat? PPSDM ya? Oh, ini beda nih. Menarik nih. Halo Mbak? Iya, gimana? Nah, ini menarik nih karena ini beda ya. Nah, terkait hal ini gimana update ke Gancatnya? Ada problem nggak? PPSDM nggak ada Gancat. Hah? Oh, PPSDM belum implementasi Gancat. Terus timeline-nya di mana sekarang pakai apa? Di redefine SOW. Di redefine SOW itu udah per task. Itu di mana, di Active Collab atau di Excel? Excel. Oh, ada sendiri. Cuman memang bentuknya tidak seperti Gancat gitu ya, Mbak? Enggak banyak. Oke. Nah, karena tadi mau implementasi menggunakan Gancat untuk mengetahui progres dari kemajuan masing-masing project, nah itu mungkin diaplikasikan ya Mbak ya,
Nanti kalau Mbak Anita ada kesulitan pada implementasi pembuatan Gantt chart-nya, bisa di-share juga ya. Atau ada pertanyaan? Enggak. Enggak ya, cukup ya. Oke. Ya, di sini ya, bagian dalam scoop on the hill-nya ya. Jadi di sini tuh kayak kita memecah kembali terkait fitur-fitur apa aja yang akan ada gitu. Ya misalnya kalau saya tadi baca itu di ya nanti ya di bawah. Kayak ini udah ya. Ya, dalam ini ya dikasih tanda ya. Untuk setiap kalau kita dulu pernah mengalami juga di Basecamp ya. Jadi ada tandanya atau mungkin di Gantt chart tuh kita juga kasih warna juga bisa seperti itu. Itu terbagi misal nih fiturnya yang memang sudah di apply gitu. Terus ada juga yang ini sudah diketahui terus ada juga yang memang ini sudah diketahui tapi belum ada yang mengerjakan kayak gitu. Nah, ini itu gambaran dari snapshot-nya ya. Nah, ini terus bahasanya status without asking. Jadi status tanpa bertanya. Nah, contohnya di gambar ini tuh ada task to do. Di sini diupdate ya, diupdate, dipindahkan. Nah, seperti ini. Terus ya fungsinya berelasi ya, sama berelasi. Jadi itu untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan kita salah satunya kan kita pakai Gantt chart tersebut ya. Nah, itu kalau ini kan pakai chart gini ya. Itu sama aja, ini untuk mengetahui berapa banyak yang memang belum clear dan berapa banyak yang sudah diketahui atau pergerakannya itu bisa historinya bisa terlihat di sini pakai tujuannya seperti ini. Nah, bagi manajer membandingkan fitur yang sekarang dengan yang masa lalu itu tuh bisa jadi itu ya lesson learn-nya gitu. Jadi bisa mengetahui atau menjadikan experience bagi teman-teman analis juga bahwa fitur-fitur ini pernah kita kerjakan. Itu historical itu juga penting untuk ini ya, jadi log activity-nya kayak gitu. Oke. Terakhir, nobody say I don't know ya. Di sini kita menghindari jangan sampai tim kita itu ada yang tidak tahu. Ya misalnya dengan gambar seperti ini, hari ketiga, hari ke-6, hari 9, di mana yang hijau ini udah pindah nih di hari ketiga, terus dia ada progres, pindah ke tengah, terus akhirnya hari ke-9 itu udah mendekati finish. Begitu juga untuk yang warna biru ini juga ada perubahan, ada pergerakan, ada progres. Beda halnya dengan yang warna merah muda ini ya. Nah, ini tuh nggak ada perubahan sama sekali. Jadi ini tuh bakalan, sebentar, laptopnya login. Ya. Nah, untuk yang oranye ini tuh nggak ada perubahan. Nah, ini tuh bakalan jadi rabbit hole. Kenapa tuh? Nggak, dan ini tuh pasti akan menjadi resiko si
project itu tuh bakalan jadi terlambat. Jadi memang harus dipecahkan masalah tersebut. Salah satunya itu dengan komunikasi, dengan nge-breakdown lagi, mungkin aja itu terlalu besar kayak gitu. Nah, ini bahasanya ke sini ya untuk nge-refactor scope-nya. Misal yang orange tadi itu namanya itu notif ya, notify. Nah, di sini tuh dipecah lagi notifikasinya itu ada. Nah, ini sama juga ya dengan Gancat, maksudnya tadi dijelaskan sama Pak Indro itu dari satu fitur ini tuh di breakdown kembali. Jadi dari notif ini ada email, ini anaknya ya, misal ini 100%. Nah, 100% ini terdiri dari misal ini 20, ini 50, ini 30. Sehingga jumlahnya 100%. Yang sekarang terjadi itu tuh sering kalau nggak di breakdown lagi akan susah kelihatan presentasinya. Misal cuman ini aja, tapi kita ada yang fitur ternyata yang tadi disampaikan Erika ya, ini kayaknya berhubungan ya. Jadi dibagi ada menu notifikasinya, terus ada emailnya, terus ada bagian notification delivery-nya. Nah, kan ini udah kecil tuh setiap groupingnya udah dibuat. Nah, ini kalau di checklist kan pasti akan kelihatan tuh progresnya. Oh, ini yang tadi ya, ini 20, ini 50, ini 30. Nah, dari 30 ini kalau udah di checklist kan kelihatan, oh progresnya ternyata di sini. Ini kan tiap hari pasti ada progresnya. Beda halnya dengan yang masih gelondongan besar seperti ini. Itu bakalan sulit karena mungkin aja ketika di sini itu ada poin yang memang belum terdefinisikan atau di task ada tapi di gancatnya tidak ada, sehingga itu pengerjaan atau progres itu ada tetapi nggak masuk presentasinya ke gancat karena memang tidak di breakdown lagi. Nah, sehingga kelihatannya itu mandek aja, segitu mandek, misalnya di 50% lah, padahal dari 50% itu udah ngerjain 10 task atau 20 task gitu. Cuman memang belum kelihatan presentasinya. Begitu. Nah, kalau ini hampir sama ya, gambarnya dari notif ini dipecah ya, kayak tadi menu, email, delivery. Sehingga implementasinya itu kelihatan tuh, oh ini ngerjain yang memang kita sudah yang lebih mudah dulu, yang sudah tahu, delivery, terus notification. Nah, sehingga itu jelas tuh yang terakhir itu, oh di menu yang susahnya. Ada tanggapan dulu sampai sana? Halo? Atau ada feedback dari Pak Indra? Enggak. Ya, ya sedikit lagi terkait soal progress, yaitu build your way uphill sama solve in the right sequence ya. Nah, jadi di sini dijelaskan ya, pasti pertama kali itu akan struggle ya, butuh perjuangan untuk memecahkan terkait breakdown yang terkait task yang akan kita breakdown gitu. Kita harus di sini kan dijelaskan harus kita geser, terus harus kita grouping lagi berdasarkan jadi bagian-bagian terkecil. Memang itu tuh pasti menjadi hambatan ya di awal pengerjaan gitu, atau di awal pada saat pembuatan aplikasi. Nah, memang di sini tuh salah satunya misal ya, di sini dicontohkan
kita akan menggunakan API ya, hanya menggunakan API, tapi itu nggak kelihatan tuh API itu sekompleks apa sih, terus bagaimana API itu digunakan, integrasinya seperti apa, terus bentuk JSON-nya itu bagaimana. Nah, itu kalau memang terdefinisi dengan baik, sudah di breakdown, nah itu tuh akan lebih mudah untuk memvalidasinya gitu, sehingga dengan satuan yang terkecil itu tuh akan memudahkan tim, bukan hanya dari kita tetapi semuanya, mulai dari manajer, analis ataupun tim engineer dalam memecahkan satu persatu isunya atau masalahnya. Terakhir ini ya, menyelesaikan secara benar, menyelesaikan masalah secara dalam urutan yang benar. Nah, ini seperti apa? Di sini dijelaskan ya, dengan menggunakan diagram tadi, diagram Hill, untuk mengurutkan pekerjaan yang mana yang harus diselesaikan. Jadi kita bikin dulu prioritasnya. Nah, terus yang harus dipertimbangkan juga terkait cakupan resikonya. Dengan mengerjakan, kita harus bisa memilih-milih yang mana dalam satu pekerjaan itu resikonya yang paling besar atau yang paling kecil. Nah, kita sudah bisa menggambarkan terkait hal itu. Atau yang pernah dijelaskan juga, kita kan udah kebagi tuh dari pekerjaan, misal yang core, yang itu, yang 3 itu. Nah, itu tuh dari sana juga udah urutan pengerjaannya juga sudah jelas. Terus di sana juga bisa memilih mana yang sebelumnya tim belum pernah kerjakan. Terus selain itu akan memudahkan si engineer dalam memilah atau mengerjakan task yang akan dikerjakan oleh mereka, gitu. Nah, di sini juga dijelaskan ya, memotivasi tim. Di sini ya, memotivasi tim itu ya memang pekerjaan yang apa ya, yang menakutkan ya. Jadi kita harus memotivasi tim, terus harus pekerjaan yang kita lakukan itu lama-lama itu dapat menurun ya, bukan hanya yang tadi menanjak, tapi dari awal kita melakukan hal yang sulit, lama-lama itu akan lebih menjadi turunan lah, pekerjaan yang kita kerjakan itu tuh dapat achieve satu persatu gitu, tidak menjadi numpuk di akhir. Karena misal kalau kita kerjakan sebuah aplikasi dari awal itu kayak kelihatan ringan gitu, mungkin aja ada rabbit hole yang lain yang memang kita belum temukan pada tahapan awal, yang nantinya kalau kita nggak temukan, nggak kita breakdown dengan baik, itu tuh sering terjadi di akhir, misal waktunya sudah nggak cukup lagi gitu, sudah nggak bakalan efektif untuk mengerjakan hal tersebut, tapi malah ketahuannya di akhir. Nah, itu tuh jadi akan jadi ini ya, impact-nya ke tim akan jadi burnout kayak gitu. Makanya lebih baik di awal diselesaikan dulu, di breakdown, dianalisis mana yang belum clear, dan itu bisa langsung dikonfirmasi atau dikomunikasikan ke usernya. Gitu. Oke. Dari show progress ini, ada lagi tanggapan atau feedback dari teman-teman? Nah, poin-poinnya ya, garis besarnya tadi ya, kita akan mengimplementasikan Gantt chart
di setiap project. Jadi diusahakan Gantt chart itu diupdate dengan baik sehingga presentasinya itu tuh bisa menunjukkan hasil kerjaan kita gitu. Apakah plan dan aktualnya itu masih wajar gitu, ataukah memang ada kesalahan. Belum tentu juga ya dengan Gantt chart-nya bagus, misal aktualnya itu jauh misalnya daripada planningnya. Nah itu juga ada masalah juga. Tahu nggak masalahnya apa? Apa nih? Atau ada yang mau masukkan? Safira deh. Jika memang itu ya bagus tuh Gantt chart-nya tuh dan meninggalkan jauh dari planningnya, misal planningnya harusnya 10%, oh dia udah 50%, misalnya ya kayak gitu. Halo? Halo? Ya, Ya. Tahu nggak ada kesalahan apa di sana? gimana tadi? Planningnya 50%. Ya, jadi kan kita punya Gantt chart. Misal kita punya planning itu anggaplah harusnya 20%, tapi dia udah jauh tuh udah 50% misalnya aktualnya kayak gitu. Itu bagus nggak sih kayak gitu? Cepet dong berarti ngerjainnya. Gimana? Berarti pengerjaannya cepet dong. Ya, cepet dong ya. Bagus nggak kayak gitu? Ya, bagus. Mm. Terus ada yang mau bantu Safira? Silahkan. Ya, jadi belum tentu bagus juga ya terkait progres yang seperti itu. Jadi kita harus lihat hal yang pertama itu berarti kesalahan dalam estimasi gitu ya. Jadi itu juga ada kesalahan estimasinya gitu. Yang kesalahan pertama itu dalam estimasi. Terus ya dari estimasi itu atau dalam mendetailkan suatu task-nya. Yang kedua baru kita cari tahu apakah memang tidak ada rabbit hole yang lain gitu sehingga memang ini progresnya signifikan kayak gitu. Nah, dan biasanya kan kalau project itu standarnya juga biasanya beda tipis ya antara aktual sama plan, dan keseringannya sih banyaknya aktual itu lebih lebih rendah dibandingkan planningnya gitu. Jadi kan itu tantangannya, kesulitannya. Tapi tidak memungkiri ada juga yang memang cepat, timnya baik, analisisnya baik, idealnya standarnya sudah terpenuhi, itu bisa menyamai dengan planningnya, bahkan jauh lebih bagus daripada planningnya sendiri gitu. Nah itu jadi harus waspada juga ya
dari teman-teman untuk progres tersebut itu jadi memudahkan dalam memonitoring seperti itu. Mau lanjut ke yang lain atau masih ada waktunya nggak? Sampai jam berapa ini? Halo? Masih sekitar 15 menit, Kang, sampai 2:45. Masih ada ya waktunya ya. Oke. Sebelum ke yang lain. Oh, ini Kang Rijal masih ada. Kang Rijal belum ini ya. Ada tanggapan Kang Rijal? Dari dua tadi ya, rabbit hole serta show progress, karena itu kan yang benar-benar kita implementasikan ya di proyek sehari-hari kita gitu. Mungkin terkait yang ini sih, yang Gancar. Yang Gancar kan itu ya sama seperti yang tadi di rilis party Simloan ya. Harus ada apa? Sesuai dengan UAT-nya gitu. Jadi biar nggak bingung untuk lihat apa progresnya juga, itu harus disesuaikan juga sih Gancar dengan skenario tes di UAT-nya gitu. Ya itu mungkin yang saya dapat. Ya, jadi memang harus ada satu patokan yang dijadikan ini ya, harus ada satu patokan lah, misal dari Gancat atau dari KAK ya, KAK itu biasanya dimasukkan dari Gancat sehingga nantinya itu akan terverifikasi dengan valid ke user gitu, tidak ada miss di sana gitu. Sama juga ya case-nya ketika dibandingkan sama user bertanya, itu pasti akan agak sulit menjawab ya ketika misal di Gancat berbeda dengan task collab atau dengan dokumen UAT-nya atau dengan dokumen teknisnya dan yang lain-lain. Ketika itu ada perbedaan, itu pasti akan menimbulkan perdebatan gitu. Ya, ketika kita melihat ini ya, misal di dokumen teknis atau di user guide juga, ketika tidak berurutan sesuai dengan misal ABC-nya itu di Gancat apa, tapi di dokumennya seperti apa. Nah, itu kan jadi tidak clear ya, tidak jelas gitu. Walaupun sebenarnya mungkin memang bagian-bagian dalam modul tersebut tercover juga di sana, mungkin di dalamnya gitu. Tapi karena memang nggak berkorelasi dengan baik antara satu modul dengan modul yang lainnya, nah itu akan membingungkan tim gitu, baik tim ataupun user. Ya gitu. Ya, makasih Kang Rijal. Siap, Kang. Siap. Ya, lanjut satu lagi ya. Di sini decide when to stop. Jadi kita memutuskan kapan kita harus berhenti. Nah, misalnya di yang pertama ini ya, dia dengan ilustrasi, oh ini udah deadline ya, mendekati deadline-nya, ini kalender gitu ya. Pasti bertanya-tanya, apakah ini cukup gitu? Apakah ini sudah sesuai? Apakah ini bagus? Karena mungkin baik itu programmer, analis, pasti ingin menghasilkan yang lebih dan lebih gitu. Oh ini kayaknya kurang aja. Oh ini warnanya kurang bagus misalnya. Terus oh ini filternya yang satu ada filter, yang satu nggak ada kayak gitu. Terus juga dari sisi engineer-nya, oh ini
kodenya tidak clean code gitu, terus tidak reusable gitu, atau hal-hal yang lainnya yang dimana itu akan menjadi suatu apa ya, keputusan nantinya apakah ini cukup dihentikan atau akan dilanjutkan. Ya, di sini akan dibahas ya. Nah, yang pertama ini compare dengan baseline-nya. Jadi kita bisa meng-compare ya. Nah, dari performance ini kita bisa lihat ya, ini performance, terus ini kondisi sekarang, ini variabelnya waktu, ini kondisi idealnya. Mungkin Dita tahu, udah tahu kan? Familiar dengan ini? Itu di Excel juga pakai loh, di weekly report juga suka di attach. Tahu nggak? Adit? Iya, Kak. Apa nih? Kalau di Excel tuh ada juga tuh. Sering di kamu screen ke reportnya. Apa tadi? Boleh break dari kamar mandi, sorry. Oh, ini terkait kayak gini, grafik ini kan di Excel juga selalu dirampilkan tuh setiap sprint kita ada komparasi kayak gininya. Tahu nggak? Masih ingat nggak apa? Ini ya Brendan chart-nya ya, Pak ya? Ya, Brendan chart-nya. Jadi itu bisa melihat, bisa meng-compare ya. Jadi ada idealnya di sini, kita itu udah sampai mana. Mungkin saya tunjukkan ya di bisa nggak ya? Ya, ini burn-down chart-nya. Nah, salah satunya seperti ini ya. Jadi idealnya itu ini tuh harus ngikutin ya ke sini ke bawah itu yang baiknya. Nah ini kan nggak ngikutin kayak gitu. Jadi bisa kelihatan tuh dari performance ini itu di compare apakah ini kan pekerjaan yang masih progres ya. Nah apakah ini sudah siap untuk customer, bisa didelivery dengan baik. Nah, sama ya, ini juga kalau kita ya pakai Gancat lah, pokoknya Gancat tuh udah komplit lah buat ngelihat performa dari ini ya, dari project yang kita jalani. Limit motivasi trade-offs ya. Di sini dibahas setelah 6 minggu kita mengerjakan proyek tadi. Jika proyek ini tidak selesai, nah apa nih yang akan terjadinya gitu. Jadi memang di sini tuh ketika seorang berkata, oh bukan ini yang lebih baik, jadi lebih baik jika mengerjakan ini bla 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 lebih baik. Nah itu pasti akan ada ya. Tapi kita harus memikirkan apakah dengan dengan waktu yang tersedia itu cukup atau enggak gitu. Jadi kita harus bisa memfilter juga pekerjaan yang datang. Nah misal ketika ini pasti ada ini ya dari user juga ada feedback, ada isu, ada pengen request baru. Nah, itu kita harus bisa membatasinya gitu. Jadi di sini itu kita harus meninjau juga dengan waktu pengerjaan gitu. Nah, kita harus bisa memilih mana saja atau memfilter mana saja yang tetap akan kita kerjakan dan yang tidak akan kita kerjakan. Toh nantinya ketika itu sudah
selesai, tetap ada yang dikorbankan. Seperti itu. Terus scope itu bertumbuh seperti rumput ya. Jadi pastilah setiap hari di proyek yang kita kerjakan nggak mungkin nggak bertambah ya. Pasti akan terus itu ya yang seperti saya jelaskan tadi, akan ada permintaan, ada perbaikan, seperti itu. Jadi ruang lingkupnya itu memang harus benar-benar dijaga di sana. Semua itu kan pasti akan ini ya, kita harus bisa memfilter, misal ini core-nya itu yang mana, kita harus bisa memangkas bagian fitur-fitur mana saja yang akan digunakan. Misalnya dalam sebuah fitur itu kita harus berpikirnya, ini ketika tidak ada fitur jet misalnya, apakah aplikasi ini itu masih bisa digunakan atau tidak gitu. Terus apa resikonya jika ini nggak ada gitu. Nah itu kita harus menimbang hal itu agar agar memang pekerjaan kita itu bisa selesai gitu sesuai dengan scope yang ada. Karena kalau mengikuti permintaan terus, nah ini kalau saya sampelnya di kayak ini ya, di simple ya, R ya. Di simple kan terus aja ada ya. Atau mungkin cerita. Terus ada apanya? Ya, boleh cerita lah, di simple gimana tuh? Udah aman atau gimana tuh? Ya gitulah. Ya, kan tetap aja harus ada yang tetap dikerjakan kan. Mungkin salah satunya kita mengerjakan yang memang sesuai dengan prioritas, terus sesuai dengan kebutuhan dulu yang mayor gitu. Baru kita mengerjakan yang minornya. Nah, selanjutnya nih cutting scope is not lowering quality. Jadi dengan memangkas scope ini tidak menurunkan kualitas yang kita delivery gitu. Tetap yang tadi ya, yang sebelumnya ketika memang aplikasi kita pangkas, scope-nya nggak semua, tapi tetap high quality gitu. Tetap produk yang kita hasilkan itu kualitinya bagus gitu. Dan memang bisa dipakai gitu, masih layak dipakai. Jangan sampai ketika cakupannya kita potong atau kita pangkas, si aplikasi yang kita delivery itu jadi berbeda atau jadi bahkan tidak kepakai ya, seperti itu. Waktunya sedikit lagi. Terus ini ya, scope hammering ya. Jadi ini tuh mungkin cukup dulu deh sampai situ ntar daripada kepotong ini ya. Oke. Sampai situ dulu dikasih closing statement-nya. Sampai mana Pak? Sampai sini? Ya udah, yang scope summary nggak usah dulu. Yang cukup bikin closing statement aja. Oke. Jadi statement dari saya dari yang tadi 3 pembahasan ya. Yang pertama mengingatkan kembali bahwa di setiap project itu pasti ada rabbit hole-nya di teman-teman. Jadi itu harus digali dan harus diselesaikan rabbit hole tersebut agar tidak menjadi hambatan pada aplikasi, baik itu teknis maupun non-teknis. Karena pasti ada ya. Cirinya apa? Cirinya kita tidak tahu, kayak tadi ya, yang 4 kita tidak tahu, terus sulit. Nah itu tuh pokoknya udahlah, itu masuk ke rabbit hole. Terus yang kedua, setelah rabbit hole-nya selesai, yang kedua itu solve progress ya, dimana itu sangat
penting sekali, baik di internal maupun ke eksternal. Makanya kita ada weekly report kayak gitu. Terus kita ada melampirkan Gantt-nya gitu, agar tetap ke ke track gitu. Ini tuh masih on track atau enggak sistem kita itu, atau aplikasi yang dibuat itu. Apakah ada obstacle, terus apa obstacle-nya. Nah, itu yang akan kita selesaikan, baik di internal maupun dengan usernya sendiri. Sehingga kalau itu terbuka, baik bisa diakses oleh tim kita ataupun oleh sisi klien, itu akan menjadi keterbukaan dan saling sama-sama tahu gitu. Progresnya seperti ini, kendalanya ini, sehingga bisa segera mungkin sedini mungkin mencari solusi terkait case yang ada. Yang terakhir, kita tahu kapan kita berhenti gitu. Yang sebelumnya dijelaskan, ya misal scope itu, dalam satu scope itu pasti bakalan ada lagi permintaan terkait task, terkait yang lainnya, change request dan yang lainnya. Kita harus bisa membatasi hal itu. Bahkan jika perlu kita memangkas bagian scope dan disesuaikan dengan waktu yang akan kita kerjakan. Itu sangat penting sekali untuk bisa mendeliver project tepat waktu dan high quality-nya, dengan kualitasnya yang baik. Mungkin itu statement closing dari saya. Terima kasih banyak. Halo? Halo, host? Oh, nggak ada. Oh, ada ini. Ya, langsung ditutup aja, dari kamu aja nggak apa. Cukup. Karena sudah selesai, terima kasih waktu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diimplementasikan pada proyek masing-masing. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.